Hari ini Ashram Hare Krishna yang ada di Padanggala ditutup. Jadi mereka buat surat katanya ke otoritas tertinggi yang membuat SKB, tapi nyatanya hoak tuh. Desa Adat Kesiman dengan tegas menutup segala aktivitas ritual yang dilakukan di dalam Ashram Krishna yang terletak di Jalan Pantai Padanggala, Kesiman, Denpasar pada Minggu 18 April 2021. Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat dan surat keputusan bersama PHDI MDA Provinsi Bali, di mana surat keputusan bersama SKB Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI MDA Majelis Desa Adat yang telah melarang kegiatan sampradaya di Wiwidangan Desa Adat merupakan upaya penegakan Resta Hindu Bali. Berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, bagian dari ke-1 pasal 21 mengatakan Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kesejahteraan Desa Adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian skala niskala. Pada bagian kedua, di pawongan yang dimaksud berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis di widangan Desa Adat. Krama sebagai maksud terdiri dari krama Desa Adat, yaitu warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang mipil dan tercatat di Desa Adat. Apakah Anda semua tercatat di Desa Adat kami? Karma Tamyu, yaitu warga masyarakat beragama Hindu yang tidak mipil tetapi tercatat di Desa Adat kami. Apakah kalian semua tercatat di Desa Adat kami? Ya, tercatat, Pak. Tercatat. Yang di sini tercatat di Pak. Tercatat di Desa Adat. Contoh itu, tercatat di Desa Adat. Tamyu, yaitu orang selain krama Desa Adat, Tamyu yang berada di widangan Desa Adat sementara dan tercatat di Desa Adat setempat. Syarat-syarat dan cacat mipil Desa Adat tercatat sebagai krama Tamyu. Berdasarkan keputusan PHDI Provinsi Bali Majelis Desa Adat nomor 106 nomor 107 tentang pembatasan kegiatan pengemanan ajaran sampradaya non-desa Bali di Bali, terlampir bahwa kami Desa Adat Kesiman melarang kegiatan ritual non-sampradaya Hare Krishna ISKCON di Widangan Desa Adat Kesiman yang bertentangan dengan Sukreta Tata Parahyangan Awik-Awik Desta Desa Adat Kesiman. Demikian, surat pelarangan kegiatan sampradaya non-desa Bali ini dibuat atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tertanda Bendesa Adat Kesiman. Hari ini Ashram Hare Krishna yang ada di Padanggala ditutup. Dan bergerak cepat melakukan pemasangan banner penutupan Ashram Padanggala oleh Desa Adat Kesiman Denpasar hari Selasa 20 April 2021. Atas tindakan tegas dan gebrakan yang tidak main-main dari Bendesa Adat Kesiman mendapat berbagai tanggapan dan respon dari para tokoh Bali, krama adat, bahkan dari pihak ashram serta para bhakta ISKCON Hare Krishna. Anggota DPD Bali Weda Karna tampaknya tidak senang dengan tindakan Desa Adat Kesiman atas penutupan ashram di Padanggala ini. Arya Weda Karna sarankan warga ashram tuntut secara hukum Desa Adat Kesiman yang menutup ashram seperti ditulis di medsos. Keberpihakan anggota DPD Bali di bidang hukum ini telah menimbulkan berbagai komentar dari yang pro terhadap penutupan ashram tersebut. Salah satunya tokoh pejuang Hindu Bali, Putu Agus Sudiawan, di salah satu medsos menulis bagi semua pihak yang keberatan ditutupnya ashram Krishna Balaram, terutama saudara Arya Weda Karna, silakan tuntut Desa Adat Kesiman dan kami akan all out membela tanah leluhur. Di Kesiman, daerah Kesiman, Padanggala itu
Jadi mereka buat Putu Agus Yudiawan juga merespon atas beredarnya surat oleh Perkumpulan ISKON yang mengatakan sudah mendatangi pihak otoritas yang telah membuat SKB itu yang memberi ruang penutupan ashram. Jadi tadi saya lihat media sosial itu cukup kaget juga ada tanggapan dari ISKON ketika Desa Adat Kesiman nutup karena keterlaluan ditutup itu ashram Krishna Balaram di mana? Di Kesiman, daerah Kesiman, Padang Galak itu. Jadi mereka buat surat katanya ke otoritas tertinggi yang membuat SKB. Tapi nyatanya hoak tuh. Padahal nggak ada otoritas SKB memutuskan mengizinkan mereka untuk bisa berkegiatan di ashram. Dan kemudian lagi di surat itu jelas sekali terpampang kepada Tuhan Sri Krishna Sri Krishna Balaram. Dari mana tuh Hindu Bali nggak mengenal wujud Krishna Tuhan? Nah, kemudian ada lagi Arya Wedakarna ini sok-sokan mau bela dengan mengatakan demi hukum agama dan kepercayaan, militer, non moneter, apalah itu nggak. Saya tantang sekarang saudara Arya Wedakarna, silakan tuntut Desa Kesiman. Dan saya walaupun bukan Desa Adat Kesiman, saya akan layani, saya akan bela Desa Adat Kesiman demi tanah leluhur kami ini. Jadi kami ini nggak mau dijajah oleh organisasi asing semacam ISKON dan Sai Baba. Apresiasi buat Porkom Taksu Bali dan Jero Mangku I Ketut Wisnu SDMM selaku Bendesa Adat Kesiman yang diberikan oleh Komang Priyambada, Ketua Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara, berharap semoga menjadi inspirasi bagi desa adat lainnya di Bali dalam menutup ruang bagi aliran yang jelas dilarang negara melalui SK Kejagung nomor 107-JA-5-1984. Salah satu surat terbuka yang diposting oleh Iwayan Manoyasa di salah satu grup Facebook kepada ISKON Indonesia, Arya Wedakarna, pengikut Hare Krishna dan PHDI Pusat, mengatakan sebagai salah satu yang pro terhadap penutupan ashram tersebut karena ashram itu berada dalam teritori desa adat yang diikat oleh awik-awik dan parerem yang bersifat otonom. Awik-awik dan parerem desa adat diakui ekstensinya dalam hukum positif di negara ini atau dalam praktek kehidupan bernegara kita. Kedua, peringkat desa adat berwenang menegakkan awik-awik dan parerem untuk menjamin ketentraman sekala niskala krama adat. Ketiga, Triste Bali bersifat khas Bali, tata nilai dan tata cara beragama Hindu yang merangkum kearifan budaya lokal atau musyawarah di Pura Samuan III pada tahun 1001 Masehi. Pernyataan resmi Majelis Desa Adat MDA Bali atas beredarnya surat ISKON nomor 031-ISKON-IN-4-2021 tanggal 19 April 2021. Om Swastiastu menjawab pertanyaan dari aktivis, penggiat dan pimpinan organisasi Hindu Bali berkenan dengan beredarnya surat resmi ISKON nomor 031 ISKON-IND-4-2021 tanggal 19 April 2021 yang menyatakan pihak ISKON sudah mengutus utusan untuk mendatangi otoritas yang telah membuat surat keputusan bersama atau SKB dan ternyata penutupan itu merupakan sebuah pelanggaran dari berbagai segi. Berikut pernyataan Majelis Desa Adat atau MDA Bali. 1. Majelis Desa Adat MDA secara kelembagaan dan Bendesa Agung tidak pernah dan tidak akan pernah menerima utusan ISKON apalagi untuk tujuan menyalahkan desa adat. 2. Surat keputusan bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali tentang pembatasan kegiatan pengembangan ajaran non-Triste Bali di Bali yang ditandatangani langsung oleh Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali memiliki pandangan yang jelas, lugas dan tegas tentang sikap Majelis Desa Adat atau MDA terhadap keberadaan
Sempradaya Non-Dresta di Bali. 3. Pendeta Agung berpandangan bahwa kalau desa adat di seluruh Bali merasa keberatan ISKCON di wewenangan desa adat sudah sangat mengganggu ketenangan kerama dan prajuru desa adat, khususnya untuk hal yang paling sensitif yaitu perihal adat Bali, tradisi keagamaan Hindu Bali, maka desa adat mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang terukur, termasuk melaksanakan penutupan asram ISKCON. Demikian penyampaian dan penegasan secara kelembagaan atas keberadaan suruhan ISKCON tersebut. Om Santi Santi Om, Denpasar 20 April 2021, Pendeta Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Atas respon rencana kelompok Sempradaya Non-Dresta Bali ini, Porkom Taksu Bali beserta Krama Adat menyatakan tabuh gendera perang lawan budaya asing dan ISKCON perusak adat, seni, tradisi, dan budaya Hindu Bali dan Nusantara.